Malam semuanya. Jadi kebetulan karena udah 19.10 aja, kita mulai itu by TTKI hari ini ya. Sebelumnya kenalin dulu, aku Fauzan Palsa atau biasa dipanggil Z. Aku juga dari SHPPK 22, sama kita seangkatan. Dan disclaimer di sini aku mau nekenin kalau aku bukan dosen atau asisten dosen, jadi aku harap kita bisa belajar bareng. Sama kalau misalkan ada yang bingung, boleh langsung ditanyain atau mau koreksi pembahasan juga boleh banget. Oke, aku share screen ya. Jadi untuk soal yang akan dibahas hari ini itu adalah soal UAS TTKI tahun 2017. Kita langsung mulai aja dari bagian A, yaitu kalimat yang memenuhi kaidah bahasa Iltex. Yang pertama ada dampak buruk radiasi ponsel bukan hanya mengancam otak, melainkan juga telinga. Nah, kalimat ini memenuhi kaidah bahasa Iltex, terutama aku mau highlight di bagian bukan hanya, sama melainkan juga. Jadi bukan hanya dan melainkan juga ini kesejajaran konjungsi. Jadi kalau misalkan mau menggunakan konjungsi bukan hanya, harus diikuti juga dengan konjungsi melainkan juga. Jadi untuk yang pertama ini benar. Yang kedua, senyawa alkaloid adalah merupakan senyawa yang mengandung atom N memiliki kelaziman sebagai senyawa heterosiklik dan bersifat basa. Nah, jadi untuk kalimat yang kedua ini tidak memenuhi kaidah bahasa Iltex. Kenapa? Karena ada penggunaan adalah merupakan. Jadi dua kata ini maknanya sama, adalah dan merupakan. Otomatis kalau misalkan dalam satu kalimat cukup menggunakan satu kata aja, adalah atau merupakan. Jadi yang kedua tidak memenuhi kaidah bahasa Iltex. Yang ketiga, dalam kehidupan modern, setiap hari orang dapat diibaratkan berenang dalam lautan radiasi elektromagnetik. Nah, yang ketiga ini benar karena memenuhi kaidah bahasa Iltex ya untuk struktur kalimatnya. Yang terakhir, mesinnya mobil yang rusak itu sedang diperbaiki. Nah, kalimat ini tidak memenuhi kaidah bahasa Iltex karena aku mau highlight di bagian yang rusak. Yang rusak itu kan menunjukkan dia kata sifat dan dia merujuk kepada sesuatu. Sementara di kalimat ini yang rusak itu tidak jelas antara mesinnya mobil atau mesinnya mobil yang rusak. Jadi kalimat yang keempat tidak memenuhi kaidah bahasa Iltex karena ada ambigunya, bagian yang ambigu. Yang kedua, untuk kalimat pertama, Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas. Nah, yang pertama ini salah. Kenapa? Karena ada tanda serunya. Jadi penggunaan tanda seru itu biasanya untuk kalimat perintah, ekspresi terkejut, atau misalkan sapaan, misalkan hey, itu boleh pakai tanda seru, tapi kalau misalkan di konteks kalimat ini Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas, itu hanya berupa suatu informasi. Jadinya tidak perlu pakai tanda seru dan hanya perlu pakai tanda titik. Yang kedua, pemerintah harus segera mengentaskan kemiskinan di negara ini. Jadi kalimat kedua ini benar ya, karena memenuhi kaidah bahasa Iltex. Yang ketiga, dia mengalah agar supaya persoalan itu tidak berlarut-larut. Nah, jadi kesalahan kalimat ketiga ini ada di penggunaan agar supaya. Sama kayak kasus di kalimat 2 nomor 1, agar supaya itu penggunaannya sama, artinya sama, jadi otomatis dalam satu kalimat cukup cukup satu saja antara agar atau supaya. Jadi yang ketiga tidak efektif, sehingga tidak memenuhi kaidah bahasa Iltex. Kemudian yang keempat, sebenarnya reaktor nuklir banyak keuntungannya dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik lainnya. Nah, yang keempat ini benar ya, karena dia memenuhi kaidah Iltex. Kemudian ke nomor 3, untuk kalimat pertama, kalimat ini tidak memenuhi kaidah bahasa Iltex. Kenapa? Karena ada penggunaan kata tetapi. Jadi kalau misalkan udah ada penggunaan konjungsi meskipun di awal, tidak boleh diikuti konjungsi tetapi setelahnya. Jadi cukup meskipun penyelesaian kontrak memerlukan waktu 10 tahun, pihaknya menyambut gembira penyerahan pesawat itu. Nah, kenapa nggak boleh tetapi? Karena meskipun ini merupakan konjungsi bertingkat dan yang diikuti anak kalimat. Jadi ini ditukar anak kalimatnya di depan. Kalau misalkan kita tukar jadi induk kalimatnya di depan, tentu kalimat yang baik dan benar itu akan menjadi pihaknya menyambut gembira penyerahan pesawat itu meskipun penyelesaian kontrak memerlukan waktu 10 tahun. Jadi tidak perlu menggunakan tetap.
Yang kedua, sewaktu mendarat, kecepatan pesawat itu 270 km per jam. Jadi yang kedua ini memenuhi kaidah bahasa ILTEX ya. Yang ketiga, radar yang dapat menjangkau lebih dari 180 km yang mampu terbang 5 jam terus-menerus. Nah, untuk nomor 3 ini, kalimatnya salah dan tidak memenuhi kaidah bahasa ILTEX karena ada penggunaan kata yang. Penggunaan kata yang ini jadinya rancu dan kalimatnya kehilangan subjeknya. Radar yang dapat menjangkau lebih dari 180 km yang mampu terbang 5 jam terus-menerus. Jadinya kalau misalkan kalimat yang benarnya itu, kata yangnya itu dihilangkan, jadi dia akan memenuhi kaidah ILTEX kalau tidak menggunakan yang. Kemudian yang keempat, potensi Jawa Barat untuk menghasilkan energi alternatif seperti minyak jarak sangat besar. Yang keempat ini kalimatnya memenuhi kaidah ILTEX, terutama aku mau highlight di bagian perinciannya, seperti. Jadi sebelum seperti, misalkan kata perincian seperti kata seperti, misalnya, itu harus diawali dengan koma terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, dengan pesawat ini diharapkan operasi pertahanan udara semakin meningkat sesuai dengan harapan. Jadi untuk kalimat yang pertama ini tidak ada kesalahan, kalimat ini memenuhi kaidah bahasa ILTEX. Oh ya, sorry kalau misalkan ada kalian ngerasa aku jelasin kecepatan atau apa, kalian boleh ngomong atau di chat aja. Sama ini untuk menghemat waktu juga, aku langsung lanjut dari tiap soal. Jadi kalau misalkan kalian ada yang bingung, boleh interupsi langsung aja. Atau nanya di chat juga nggak apa-apa. Nomor 4, dengan pesawat ini diharapkan operasi pertahanan udara semakin meningkat sesuai dengan harapan. Yang pertama ini kalimatnya benar ya, memenuhi kaidah ILTEX. Yang kedua, mahasiswa yang tidak membawa kartu ujian harus segera menghubungi ketua pelaksana ujian. Ini kalimatnya baku, jadi ini memenuhi kaidah ILTEX juga. Yang ketiga, atas suksesnya tugas tersebut, kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi yang ketiga ini kalimatnya benar, dan aku mau highlight di bagian Maha Esa-nya. Jadi Maha Esa itu adalah Maha yang diikuti kata dasar berimbuhan, kata dasar atau perimbuhan, yang menunjukkan nama atau sifat Tuhan. Jadi ini kalimatnya benar karena dia menggunakan Maha Esa dengan benar, jadi Maha dan Esa dipisah, dan juga Esa diawali dengan huruf kapital. Mahanya juga. Ini benar. Yang keempat, bagi yang menunggu keberangkatan pesawat di ruang tunggu, dilarang tidak boleh merokok. Nah, dari dilarang tidak boleh kita udah tahu ya kalimat ini tidak memenuhi kaidah ILTEX karena makna dilarang dan tidak boleh itu sama. Jadi cukup menggunakan salah satu di antara kedua kata tersebut. Kita lanjut ke nomor 5. Penyakit epilepsi yang dimulai dengan kehilangan kesadaran disusul dengan gejala motorik secara liberal. Nah, jadi kesalahan kalimat satu ini ada di penggunaan yang. Dengan penggunaan kata yang ini, kalimat ini menjadi tidak ada subjeknya. Jadi tidak sesuai dengan kaidah ILTEX. Jadi kalau misalkan dihilangkan kata yang, bisa menjadi kalimat yang baku, yaitu penyakit epilepsi dimulai dengan kehilangan kesadaran, disusul dengan gejala motorik secara liberal. Kalimat kedua, untuk melihat gejala epilepsi dapat melakukan pemantauan terhadap gelombang otak melalui EEG. Jadi kalimat kedua ini juga salah atau tidak memenuhi kaidah bahasa ILTEX. Kenapa? Karena penggunaan melakukan di sini salah. Harusnya itu dilakukan. Nah, jadi kalau misalkan kapan kita tahu dia menggunakan kata kerja aktif atau kata kerja pasif? Kalau misalkan depannya menggunakan anak kalimat terlebih dahulu, yaitu kan yang diawali konjungsi seperti untuk melihat gejala epilepsi dapat dilakukan. Karena kalau misalkan melakukan, itu kan kata kerja aktif. Kalau kata kerja aktif, kita butuh subjek untuk melengkapi kalimat tersebut. Sementara kalau misalkan tanpa subjek, kalimatnya bisa dirubah menjadi kalimat pasif, yaitu menjadi dapat dilakukan pemantauan terhadap gelombang otak melalui EEG. Yang ketiga,
ini kalimatnya juga tidak memenuhi kaidah bahasa Iltex. Kenapa? Karena ada di perincian ini. Sorry. Kemampuan melakukan. Oke, sorry. Nanti aku izin beresin catatan aja. Jadi terutama untuk kalimat ketiga ini kesalahannya kenapa? Karena dia itu ada ketidaksejajaran atau ketidaksetaraan, di mana ketika dia memberikan contoh kemampuan melakukan survei fotografi udara, kemudian kemampuan untuk melakukan investigasi pengujian material, kemudian ada juga pengujian lapangan, dan teknik evaluasi. Jadi semuanya itu tidak setara ya. Jadi kalau misalkan yang setara mungkin bisa awalnya diawali imbuhan P semua atau imbuhan M semua. Kalau teknik evaluasi juga berbeda dengan kedua yang sebelumnya. Jadi yang ketiga ini juga salah. Yang keempat, saat ini energi panas bumi telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik di 24 negara termasuk Indonesia. Yang keempat ini benar ya, karena dia memenuhi kaidah ILTEX. Kemudian lanjut ke nomor 6, karena melanggar peraturan kantor, manajemen tersebut memberhentikan pegawainya. Nah, jadi kenapa untuk kalimat pertama ini salah, yaitu di penggunaan kata memberhentikan. Nah, memberhentikan itu salah, harusnya menghentikan. Nah, jadi kapan sih kita tahu menggunakan memberhentikan atau menghentikan? Jadi kalau memberhentikan itu merupakan suatu tindakan untuk melakukan pastinya berhenti melakukan sesuatu. Tapi kalau misalkan memberhentikan itu secara langsung, misalkan sang pengemudi memberhentikan mobilnya, jadi langsung subjeknya yang melakukan tindakan berhenti tersebut. Tapi kalau misalkan menghentikan, dia itu subjeknya membuat subjek lain melakukan, maksudnya berhenti. Jadinya di sini menggunakan menghentikan karena subjek pegawai ini merupakan subjek lain dari manajemen yang melakukan tindakan menghentikan tersebut. Kemudian aku juga mau highlight di bagian karena. Jadi sebenarnya penggunaan karena di depan itu boleh boleh aja karena itu merupakan konjungsi bertingkat. Dan karena ini dia kan pastinya diikuti anak kalimat. Kalau misalkan anak kalimat di depan itu tidak apa-apa menggunakan karena karena otomatis kalimatnya dirubah strukturnya di mana induk kalimatnya menjadi setelah anak kalimat. Yang kedua, oke. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah merupakan. Nah, jadi yang kedua ini salahnya itu sama di adalah merupakan di mana kedua kata tersebut maknanya sama. Kemudian yang dibutuhkan hanya salah satu dari keduanya. Yang ketiga. Jadi yang ketiga ini kalimatnya salah. Kenapa? Karena dia tidak ada subjek. Otomatis apabila tidak ada subjek, kalimat ini menjadi salah karena tidak memenuhi kaidah bahasa ilteks. Nah, kalau misalkan ada subjek, kalimat yang benar itu akan jadi gimana sih? Kalimat yang benar itu mungkin bisa suatu senyawa. Jadi diawali suatu senyawa dikatakan senyawa hidrokarbon, kemudian kelanjutannya. Jadi diawali suatu senyawa. Ini contohnya ya. Kemudian yang keempat, berkembangnya bioteknologi diharapkan selain mampu melipat gandakan produksi, juga meningkatkan kualitas pangan yang dihasilkan. Nah, jadi kalimat yang keempat ini, selain mampu, mungkin sebenarnya kalimat ini memenuhi kaidah bahasa ilteks ya, cuma mungkin uh, kalimatnya bisa diperbaiki lagi, yaitu misalkan dirubah, berkembangnya bioteknologi diharapkan mampu melipat gandakan produksi dan meningkatkan kualitas pangan yang dihasilkan.
Jadi kalau misalkan kalimat yang benar tidak ada selain, terus juganya digantikan. Kemudian untuk nomor 7, planet baru yang ditemukan dapat dikategorikan layak huni apabila mempunyai struktur fisik yang mirip dengan bumi. Nah, untuk kalimat ini dia benar ya, memenuhi kaidah bahasa Iltex karena tidak ada kesalahan juga. Yang kedua, lapisan atmosfernya planet baru ini. Nah, kalimat ini kesalahannya ada di atmosfernya. Jadinya itu sudah merupakan kata ganti kan yang pasti merujuk ke sesuatu hal atau satu subjek. Sementara setelahnya itu terdapat informasi lagi di mana ada kata ganti lagi yaitu planet baru ini. Nah, otomatis kalau misalkan sudah ada kata ganti setelah lapisan atmosfer tidak perlu nya lagi karena itu akan menjadi pemborosan kata. Yang ketiga, sebuah planet dikatakan layak huni bagi makhluk hidup jika mempunyai suhu ideal, kandungan air, orbit planet tak terlalu lonjong, dan berada pada sistem bintang yang sama dengan matahari. Yang ketiga ini benar ya, dan dia memenuhi kaidah Iltex. Yang keempat, untuk menghasilkan suhu yang ideal, membutuhkan lapisan atmosfer yang sedang mengarah ke tipis. Nah, jadi yang keempat ini juga sama, dia tidak ada subjek, dan jadi membutuhkannya otomatis dari awalnya kalimat kerja aktif harus dirubah menjadi kalimat kerja pasif. Jadinya koreksinya dibutuhkan. Oke, nomor 8. Untuk kalimat pertama, sesuai tertera di share screen, kalimat pertama yang dibenar karena tidak ada kesalahan. Karena tidak ada kesalahan ya, jadi dia memenuhi kaidah bahasa Iltex. Kalimat kedua juga benar karena dia memenuhi kaidah bahasa Iltex. Yang ketiga juga benar, terus aku mau highlight di sini. Jadi yang ketiga ini aku mau highlight di bagian fisikawan Inggris, Stephen Hawking, telah menyelesaikan penerbangan tanpa gravitasi dalam pesawat khusus. Jadi pertama itu kan dia ada subjeknya dulu yaitu fisikawan Inggris yang dilengkapi dengan perincian namanya. Otomatis dia harus menggunakan koma, kemudian sebelum predikat dia harus menggunakan koma lagi. Jadi yang ketiga ini benar. Yang keempat, sebagian karya revolusioner fisikawan itu berfokus pada lubang hitam dan asal alam semesta. Yang keempat ini juga benar ya, karena dia memenuhi kaidah bahasa Iltex. Lanjut ke nomor 9. Untuk kalimat pertama, ini kalimatnya benar, dia memenuhi kaidah bahasa Iltex dan tidak ada kesalahan. Yang kedua, oke. Jadi yang kedua ini kalimatnya tidak memenuhi kaidah bahasa Iltex karena misalkan suatu kalimat diawali konjungsi pada hakikatnya itu harus disertai koma sebelum ke kelanjutannya. Jadi pada hakikatnya, koma, baru pekerja adalah aset perusahaan yang harus mendapat pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, desain ponsel Sony Ericsson W850 tampil dalam dua pilihan warna, yaitu hitam dan putih. Jadi untuk yang ketiga ini, kesalahan utamanya itu ada di penulisan Sony Ericsson. Penulisan yang benar gimana sih? Karena kan ini merupakan nama merek atau nama produk, jadi penulisannya cukup menggunakan kapital untuk S dan E-nya, dan tidak perlu italik ya. Yang keempat, bedah jantung telah berkembang cukup pesat sekali pada akhir abad 20. Nah, kalimat keempat ini tidak memenuhi kaidah bahasa Iltex karena ada pemborosan kata di cukup pesat sekali. Bisa dirubah menjadi telah berkembang pesat, jadi nggak perlu cukup dan sekali. Itu yang paling efektif dari kalimat itu. Yang ke-10, pasang surut yang terjadi di laut adalah peristiwa naik turunnya permukaan air secara berkala, disebabkan karena gaya gravitasi bulan. Untuk kalimat satu ini, kesalahannya itu ada di penggunaan tanda hubung. Nah, jadi kalau misalkan kalimat ini efektif, dia tidak ada tanda hubung di antara pasang surut maupun naik turunnya. Karena tanda hubung itu digunakan untuk misalkan tanggal, bulan, dan tahun. Misalkan 9 Mei 2023. Nah, tanda hubung digunakan untuk ini. Bisa juga untuk suatu kata yang dieja per huruf. Misalkan baik
atau bisa juga skor pertandingan, misalkan 2-1. Yang kedua, permukaan air di belahan bumi yang madep bulan akan naik karena tertarik oleh gravitasi bulan. Jadi ini lengkap ya subjek dan predikatnya. Jadi kalimat kedua ini benar dan memenuhi kaidah ILTEX. Yang ketiga, batuan beku terbentuk daripada. Nah, kesalahannya ada di daripada. Harusnya dari. Daripada itu digunakan untuk menyatakan perbandingan. Sementara di sini kita tahu konteksnya itu batuan beku terbentuk dari magma. Jadi bahan baku yang menyusun batuan beku tersebut adalah magma. Kemudian ke kalimat nomor 4, bagian terakhir dari penulisan kaidah bahasa ILTEX. Yang keempatnya, minyak jarak mampu menghasilkan energi hampir setara dengan solar. Ini benar dan memenuhi kaidah ILTEX. Oke, lanjut ke bagian 2, tata tulis karya ilmiah. Yang pertama, paragraf yang baik memenuhi syarat berikut. Koherensi pastinya harus. Satu pokok gagasan juga harus dimiliki suatu paragraf yang baik. Dan rincian yang memadai sebagai pendukung gagasan utama. Jadi kalau misalkan paragraf yang baik itu memiliki satu kesatuan yang baik dan juga koherensi, yaitu kesinambungan antar kalimat. Nah, yang keempat, kenapa salah? Karena gagasan utama itu nggak harus tersurat, boleh tersurat, boleh tersirat. Karena kita kan tahu kalau misalkan paragraf itu ada dua jenis, implisit dan eksplisit. Dan keduanya itu merupakan jenis paragraf. Di mana eksplisit itu maknanya tersurat, sementara implisit maknanya tersirat. Dan tetap diakui sebagai suatu paragraf. Jenis paragraf berdasarkan fungsi, itu ada paragraf pembuka, dan juga pengembang atau penghubung. Pembuka pastinya di awal paragraf, dan juga, maksudnya di awal suatu teks, sementara pengembang atau penghubung itu gagasan pendukung, gagasan utama yang ada di awal teks. 13 jenis paragraf berdasarkan pengembangan, itu ada di perbandingan dan kronologi. Jadi pengembangannya bisa berdasarkan perbandingan, misalkan membandingkan suatu hal dengan hal yang lain, atau kronologi secara susunan waktu. Yang ke-14, kalimat yang cocok untuk menyelesaikan paragraf di atas sehingga runtun, logis, dan bermakna adalah, jadi kalau misalkan ditanya kalimat yang cocok untuk menyelesaikan paragraf, pasti kita harus mencari kalimat yang konteksnya sesuai dengan paragraf. Misalkan di yang pertama, manfaat ilmu dan teknologi baru diketahui setelah digunakan dan sangat bergantung pada manusia yang menggunakannya. Nah, ini benar, terutama keywordnya itu ada di ilmu dan teknologi. Yang kedua, dalam menghadapi keadaan seperti itu, peningkatan efisiensi dan pola kegiatan. Nah, jadi keywordnya itu di efisiensi dan pola kegiatan, sementara efisiensi dan pola kegiatan itu tidak sesuai ya dengan isi paragraf, di mana paragrafnya membahas ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi yang kedua, salah. Yang ketiga, kepandaian mengolah sumber daya alam dan lingkungan sangat diperlukan. Nah, ini juga salah karena keywordnya itu ada di sumber daya alam dan lingkungan. Sementara itu tidak disebutkan di dalam paragraf. Kemudian yang keempat, di sini pentingnya pengembangan ilmu dan teknologi. Nah, keywordnya disebutkan dan juga secara konteks kalimatnya sesuai dengan paragraf. Jadi yang keempat ini benar. Paragraf di atas, nomor 14, perlu dikembangkan lagi dengan, jadi paragraf ke-14 ini sudah memiliki sebab akibat, dan yang dibutuhkan itu adalah contoh. Misalkan contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya itu dalam bentuk apa, mungkin bisa lebih melengkapi paragraf tersebut. Tingkat keterbacaan sebuah paragraf atau wacana ditentukan banyak faktor, di antaranya di sini ada pilihan kata, struktur kalimat, ukuran atau tipe huruf, dan kerapatan baris. Mungkin kalau untuk pilihan kata dan struktur kalimat, dia lebih ke konteks dari suatu paragraf, isi suatu paragraf. Sementara kalau ukuran atau tipe huruf dan kerapatan baris itu merupakan teknis, tapi semuanya itu memengaruhi tingkat keterbacaan sebuah paragraf atau wacana, karena kenyamanan pembaca dalam membaca suatu paragraf atau wacana juga ditentukan dari aspek teknis, termasuk ukuran atau tipe huruf dan kerapatan baris. Nanti aku lengkapin catatannya buat catatan tubai ini ya. Kemudian yang 17, topik atau pokok masalah yang dipilih untuk dijadikan karya tulis ilmiah hendaknya memenuhi syarat pastinya penting dan aktual,
Kemudian terbatas. Terbatas juga karena agar dia lebih terfokus. Misalkan topik atau pokok masalah yang dipilih lebih terbatas, otomatis bisa dilakukan kajian yang dalam mengenai topik yang dipilih dan juga bisa diselesaikan secara tuntas. Yang ketiga, problematis juga benar. Problematis dalam konteks ini itu artinya adalah menuntut pemecahan masalah. Beda prakata dari kata pengantar dalam hal, jadi beda prakata dan kata pengantar itu adalah dari siapa penulisnya dan juga isi atau muatannya. Mungkin kalau misalkan ditulis di sini takutnya nggak cukup, mungkin aku jelasin secara singkat aja. Prakata itu ditulis oleh sang penulisnya. Jadi penulis langsung yang memberikan prakata bisa berupa terima kasih dan juga apresiasi orang lain yang membantunya dalam proses penulisan. Sementara kata pengantar itu bukan penulis langsung ya. Jadi kata pengantar dari orang lain dan biasanya berupa apresiasi karya atau misalkan bisa berupa rujukan yang lebih kredibel atau valid. Kemudian yang ke-19, ucapan terima kasih dalam karya tulis dapat dimuat pada sanwacana dan juga prakata. Nomor 20, komponen karangan yang lazim dimuat pada bagian pendahulu antara lain ada daftar lampiran di bagian pendahulu dan juga ada sari serta daftar lambang dan singkatan. Indeks istilah itu bukan di bagian pendahulu tapi di penyudah atau di bagian akhir. Kita lanjut ke nomor 21. Nah, komponen karangan yang lazim dimuat pada bagian penyudah antara lain adalah lampiran itu benar karena dia masuk di bagian penyudah, penjurus juga, dan pustaka. Jadi perbedaannya itu kalau misalkan lampiran, dia itu ada di bagian penyudah, sementara daftar lampiran itu ada di bagian awal. Kemudian lanjut ke sari, memuat, atau mungkin kita lebih tahu dengan sebutan intisari, pastinya pokok persoalan terdapat di sari, dan juga analisis masalah. Jadi sari itu gambaran umum. Dua tiga. Karya ilmiah adalah tulisan yang sistematis mengenai paparan ide, pendapat yang berhubungan dengan bidang keilmuan, baik secara rasional maupun empiris. Nah, ini yang pertama, definisi yang tepat ya mengenai karya ilmiah. Kemudian yang ketiga juga, karena karya ilmiah itu adalah dokumen penelitian yang disajikan menurut tata tulis tertentu dan ada standar tata tulis yang ditetapkan. Kemudian yang keempat, penelitian keilmuan beserta analisis dan hasilnya juga benar. Nah, yang salah ini di kalimat kedua, hasil penelitian para ilmuwan. Kenapa? Karena yang menulis karya ilmiah itu bukan para ilmuwan saja, tapi mahasiswa juga bisa, siswa juga bisa. Sementara kalau misalkan kita merujuk kepada definisi ilmuwan, itu adalah seseorang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tinggi dalam suatu bidang, terutama bidang akademik. Kemudian 24, komponen utama karangan ilmiah antara lain. Jadi komponen utama itu ada di bab deskripsi dan juga tinjauan pustaka, di mana ini merupakan komponen utama dari karangan ilmiah. Nomor 25, pokok masalah yang diteliti harus terbatas supaya, diteliti ini tadi sesuai agar dia bisa terfokus. Nah, yang kira-kira yang paling sesuai itu harus terbatas agar pengkajiannya mendalam. Jadi kalau dapat diselesaikan secara cepat itu kurang tepat karena lebih ke dapat disajikan secara tuntas. Jadi terbatas agar dapat disajikan secara tuntas. Lanjut ke nomor 26, komponen berikut tidak selalu ada dalam sebuah karya tulis. Berarti yang bersifat opsional dari keempat opsi tersebut. Jadi komponen yang tidak selalu ada itu adalah daftar ilustrasi,
karena dia opsional sifatnya dan juga indeks. Nomor 27, bab simpulan hendaknya memuat pastinya jawaban atas persoalan. Jadi kalau misalkan rujukan dari pakar, komentar para pakar, dan data dan fakta itu merupakan bagian dari, bukan merupakan bagian dari bab simpulan. Nomor 28, bab pembahasan terutama memuat perumusan kembali masalah yang dibahas, tinjauan data pustaka dan lapangan, kajian teori yang menunjang, dan juga alternatif penyelesaian masalah. Jadi semuanya merupakan bagian dari bab pembahasan. Nomor 29, muatan tinjauan pustaka, antara lain. Jadi untuk tinjauan pustaka ini, dia itu lebih ke mengomentari atau menilai suatu pustaka. Jadinya rujukan pendapat penulis itu merupakan bagian dari tinjauan pustaka karena menilai suatu pustaka dan juga tolak ukur pembahasan masalah. Sementara uraian latar belakang dan juga paparan data lapangan bukan merupakan muatan tinjauan pustaka. Yang ke-30, judul karangan ilmiah yang baik hendaknya memenuhi syarat, pastinya singkat, menggambarkan isi, tidak berupa kalimat, provokatif tidak. Jadi mungkin yang perlu di-highlight itu di bagian poin 3, tidak berupa kalimat. Kenapa? Karena syarat suatu kalimat itu dia harus memenuhi unsur SPOK atau minimal subjek dan predikat. Sementara kalau misalkan kita lihat judul data karya ilmiah, kebanyakan hanya berupa subjek tanpa ada predikat, misalnya aerodinamika dalam engineering. Itu kan bukan suatu kalimat. Jadi judul karya ilmiah yang baik hendaknya tidak berupa kalimat. Nomor 31, dalam prakata dikemukakan antara lain, jadi prakata itu ucapan terima kasih dari penulis, pastinya ucapan terima kasih termasuk juga latar belakang pengambilan judul. Nah, latar belakang pengambilan judul ini secara singkat aja pastinya dalam prakata yang dituliskan oleh penulis karya ilmiah. Nomor 32, topik penanganan sampah. Tema yang cocok untuk di atas diantaranya tema yang cocok itu nomor 2 dan 4. Karena 2 itu penanganan sampah melalui peningkatan disiplin masyarakat, bahkan ada keywordnya atau kata kuncinya yaitu penanganan sampah, sementara yang keempat, upaya mengatasi sampah. Jadi kedua tema tersebut cocok untuk topik penanganan sampah. Nomor 33. Tujuan yang hendak dicapai dengan topik di atas antara lain, jadi topiknya itu tadi penanganan sampah, pastinya agar menemukan sistem penanganan sampah yang efektif dan efisien. Itu tujuan yang dicapai. Nomor 34, rumusan masalah untuk topik di atas antara lain, karena kita membicarakan penanganan sampah, pastinya sistem penanganan sampah merupakan rumusan masalah. Jadi sistem apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah tersebut. Yang keempat adalah upaya apa yang dapat dilakukan agar sampah dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini kan merupakan upaya juga untuk melakukan suatu sistem penanganan sampah, menghasilkan sistem penanganan sampah yang baik sehingga sampah tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nomor 35, lingkup kajian untuk membahas topik di atas diantaranya penanganan sampah itu lingkup kajiannya pastinya sistem daur ulang sampah, dan juga teknik pengelolaan sampah. Nah, jenis dan volume sampah ini juga bisa masuk lingkup kajian karena pastinya untuk didapatkan suatu sistem penanganan sampah yang tepat dibutuhkan data jenis dan volume sampah yang akan ditangani. Kemudian nomor 36, pokok pikiran yang cocok dimuat sebagai judul pasal pada bab analisis untuk topik di atas adalah jadi yang cocok adalah penerapan teknologi pengomposan. Karena penerapan teknologi pengomposan ini menjadi sistem penanganan sampah dan pastinya menjawab topik yang diberikan tersebut. Nomor 37, judul pasal yang cocok dimuat pada bab deskripsi untuk topik di atas diantaranya sarana dan prasarana pengelolaan sampah,
dan juga teknologi pengelolaan sampah saat ini. Jadi yang berkaitan dengan pengelolaan atau penanganan sampah. Nomor 38, metode atau teknik penelitian yang tepat untuk membahas topik penanganan sampah. Studi literatur itu bisa karena menggunakan sumber yang kredibel dan juga observasi. Jadi observasi langsung bagaimana kondisi realitas saat ini mengenai sampah tersebut, dan dengan observasi bisa didapatkan sistem penanganan sampah yang sesuai. Nomor 39, mungkin kalau 38 untuk metode percobaan dan studi kasus itu kurang tepat karena data atau sampel yang dibutuhkan itu tidak didapatkan. Jadi sistem penanganan sampah tidak dapat dihasilkan apabila datanya juga tidak sesuai. Nomor 39, judul yang tepat untuk topik penanganan sampah, sistem pengelolaan sampah yang efektif di Kota Bandung, itu tepat. Pembangunan tempat pembuangan sampah Kota Bandung itu kurang tepat. Alternatif teknologi pengolahan sampah di Kota Bandung, itu sesuai dengan topik penanganan sampah. Angka Romawi kecil lazim digunakan untuk menomori halaman. Jadi angka Romawi kecil itu biasanya aturannya digunakan untuk menomori halaman pelengkap awal. Yang merupakan halaman pelengkap awal ini adalah daftar tabel, lampiran, dan juga prakata. Nomor 41, ciri karangan ilmiah diantaranya. Nah, keempat opsi yang diberikan ini merupakan ciri karangan ilmiah, jadi pastinya harus objektif, lugas, sistematis, dan juga logis. Nomor 42, judul karya ilmiah yang problematis. Jadi, menuntut pemecahan masalah. Nah, kalau yang pertama itu kurang tepat karena perkembangan energi alternatif pengganti BBM itu sudah bukan merupakan suatu masalah yang besar lagi ya, karena solusinya perkembangan energi alternatif ini kita tahu sudah banyak di sekitar kita dilakukan. Kemudian yang kedua itu yang ke, judul kedua merupakan judul karya ilmiah yang problematis. Kenapa? Karena dia menuntut pemecahan masalah di mana dampak radiasi gelombang elektromagnetik elektromagnetic monitor diminimalkan. Jadi dampak terhadap mereka diminimalkan, dan ini merupakan judul yang menuntut pemecahan masalah. Yang ketiga, prinsip aerodinamika dalam bidang engineering. Jadi ini kan merupakan aplikasi dari suatu konsep, dan kita juga sudah tahu bahwa ini bukan merupakan masalah lagi, lebih ke kajian yang mendalam. Jadi yang ketiga tidak termasuk. Nah, yang keempat termasuk peningkatan efisiensi konversi energi pada motor bakar dengan katalis. Jadi kan berdasarkan judulnya ini dapat dilihat cukup eksperimental, jadinya dia sangat menuntut pemecahan masalah. Jadi gimana caranya agar konversi energi ini bisa lebih efisien dengan metode yang dihasilkan melalui inovasi solusi ya, solusi berupa inovasi yaitu motor bakar dengan katalis. Kemudian nomor 43, tabel, gambar, dan ilustrasi lain dapat dimuat dalam karya tulis pada lampiran dan bagian utama. Dalam pustaka tertulis Sakri Aja ed.1993, Ilmuwan dan Bahasa Indonesia, Cat 11, Bandung, Penerbit ITB. Cat 2. Maaf. Pustaka di atas berarti sebuah buku. Nah, di sini kita bisa melihat ada ed. Jadi ed. Itu artinya dia editor. Nah, kalau editor itu kan dia merupakan adalah penyunting ya. Jadi Ajat Sakri adalah penyunting dari karya ilmiah ini. Pustaka di atas berarti sebuah buku. Kemudian karya beberapa pengarang. Kalau misalkan karya beberapa pengarang, ini benar ya. Oh, maaf. Kalau misalkan di sini
Biasanya kita tahu kalau misalkan karya beberapa pengarang itu bisa ditulis menggunakan at titik atau all titik, at titik diikuti all titik, ini untuk pengarang yang lebih dari 3 orang. Tapi kalau misalkan, dia lebih dari sama dengan 3 orang, tapi kalau misalkan dia 2 orang doang, biasanya dia disebutkan 2 nama belakang. Misalkan, eee, misalkan sak misalkan Saka Radia itu dia jadi, Saka dan Radia. Jadi tulisannya nama belakang dari kedua penulis karya ilmiah tersebut. Kemudian nomor 45, unsur karangan yang lazim dimuat pada lampiran antara lain. Jadi lampiran itu merupakan di bagian awal ya, bagian pendahulu. Jadi tabel dan gambar yang menunjang masuk, contoh kuesioner juga masuk, pedoman wawancara dan juga jadi semuanya termasuk dari unsur karangan yang dimuat pada lampiran. Contoh kuesioner itu biasanya dibutuhkan datanya lebih lengkap, jadi bukan hanya pertanyaan, tapi pertanyaan dan jawaban. Nah, kalau yang lain, pedoman wawancara, tabel dan gambar yang menunjang, dokumen negara atau peraturan juga sesuai namanya merupakan unsur karangan yang dimuat pada lampiran. Nomor 46, judul pasal yang layak ditempatkan pada bab deskripsi antara lain. Jadi kalau deskripsi ini dia kebalikannya bukan bukan yang problematis atau menuntut pemecahan masalah, tapi dia lebih ke konsep dan teori dasar atau data yang dimiliki. Jadi, untuk pertanyaan nomor 46, jawabannya itu adalah nomor 1 dan nomor 3. Karena kalau misalkan kita lihat kalimat pada nomor 2 dan nomor 4, kalimat itu lebih ke lebih menunjukkan, sifat atau sisi problematisnya, karena dia pemecahan masalah, sementara satu itu merupakan konsep, nomor 3 itu merupakan data. Kemudian nomor 47, beberapa kelaziman dalam penyusunan pustaka berikut ini. Disusun alfabetis, benar itu, karena harus disusun sesuai urutan abjad untuk judul judul artikel atau sumber literasinya. Diurutkan dalam pustaka dengan abjad, urutan abjad. Diawali nama akhir pengarang, benar. Ditulis nama pengarang pertama diikuti et al. Jika pengarang lebih dari 3 orang. Nah, ini sesuai dengan yang tadi udah dijelaskan. Pada buku terjemahan dituliskan judul asli. Nah, nomor 4 ini agak ambigu karena kalau misalkan dia menggunakan buku terjemahan, cukup menggunakan judul dari buku terjemahan tersebut karena sudah dianggap judul asli, tidak perlu buku yang sebelum diterjemahkan. Jadi konsepnya dua buku, baik yang versi terjemahan ataupun versi yang orisinilnya, itu dua-duanya valid. Jadi kalau misalkan mengutip versi terjemahannya, cukup mencantumkan judul dari buku terjemahan tersebut. Nomor 48, misalnya terdapat sumber kutipan berikut. Bila sumber kutipan ketiga sama dengan ke-1 atau kedua, kemungkinan catatan kaki ketiga tertulis sebagai berikut. Nah, jadi pertama ada ibid. Jadi kalau ibid itu asalnya dari bahasa Latin ibidem, di mana artinya itu di tempat yang sama. Nah, pertama aku mau bahas penggunaan ibid ini. Jadi ibid itu digunakan apabila sumber kutipan sama dengan kutipan sebelumnya persis. Jadi misalkan kutipan ketiga itu sumbernya sama dengan kutipan kedua, otomatis menggunakan ibid ini. Perbedaannya adalah ketika sumber kutipan yang digunakan pada ketiga itu persis sama dengan kedua, jadi misalkan halamannya juga sama, yang digunakan adalah ibid, titik. Kalau misalkan sumber kutipan sumber kutipan ketiga sama dengan kedua, tapi berbeda halaman. Jadi penggunanya itu ibid titik, ini harusnya koma, ibid titik koma, spasi halaman titik 200. Jadi kalau misalkan berbeda halaman dan sumber kutipan sama persis dengan sumber kutipan sebelumnya, tanpa
berbeda halaman, otomatis harus ditambahkan informasi halaman. Nah, yang ketiga dan empat, log-cheat dan juga op-cheat. Jadi kalau log-cheat dan op-cheat itu juga dari bahasa Latin, loco citato dan juga oper citato. Jadi kalau misalkan penggunaan log-cheat dan op-cheat ini, jadi O dan C-nya besar, L dan C-nya juga besar. Ini digunakan apabila sumber kutipan sama dengan suatu kutipan yang diselingi kutipan lain. Nah, jadi contohnya gimana sih? Sumber kutipan sama kutipan yang diselingi kutipan lain. Nah, kalau bedanya apa sih? Jadi pertama pastinya penggunaan log-cheat dan op-cheat ini kita bisa mengambil contoh apabila sumber kutipan ketiga sama dengan ke satu. Nah, kalau misalkan kan sumber kutipannya sama dengan kutipan yang diselingi kutipan lain, yaitu kutipan pada nomor 2. Otomatis apabila sumber kutipan yang sama dengan yang pertama, yang digunakan itu adalah log-cheat dan op, di mana diawali dengan nama belakang dari penulis. Nah, tapi kenapa salah? Jadi kalau misalkan 3 dan 4 ini salah karena penggunaannya itu kebalik. Jadi kalau misalkan eh eh maaf. Jadi penggunaannya itu salah karena oh eh, op, yang keempat Suryadi Opcit. Itu salah karena kan Suryadi itu persis di atasnya. Jadi kalau misalkan persis sebelumnya tanpa diselingi kutipan lain, yang digunakan adalah ibit atau ibit dengan halaman apabila halamannya berbeda. Jadi otomatis yang keempat salah. Harusnya kalau misalkan Opcit itu digunakan kalau sumber kutipannya sama dengan kutipan sebelumnya yang diselingi kutipan lain. Jadi harusnya Jatnika, op.cheat. Nah, yang ketiga juga salah. Kenapa? Karena Jatnika.logcheat itu, oh maaf, kalau Jatnika, log.cheat itu benar karena kalau misalkan logcheat itu penggunaannya apabila halamannya sama. Jadi misalkan sumber kutipan ketiga sama dengan sumber kutipan ke satu di halaman yang sama, otomatis pengguna itu log cheat. Jadi pasti sumber kutipan ketiga menggunakan halaman 72, makanya menggunakan log-cheat. Kalau misalkan op-cheat, penulisannya itu yang benar diawali nama belakang dari pengarang dan juga op-cheat titik koma harus ditambahkan halaman. Jadi kalau misalkan log-cheat itu halamannya persis sama dengan sumber kutipan sebelumnya yang diselingi kutipan lain, kalau op-cheat itu digunakan apabila sumber kutipannya sebelumnya diselingi kutipan lain dan juga halamannya berbeda. Misalkan bisa diberi keterangan 73. Jadi halamannya berbeda menggunakan op-cheat dan dalam pertanyaan ini yang itu Jatnika ya. Jadi Jatnika, oke. Nanti catatannya aku lengkapin lagi. Nomor 49, data yang diperlukan untuk membahas topik penanggulangan kemacetan lalu lintas, diantaranya, nah kalau misalkan membahas topik penanggulangan kemacetan lalu lintas, pastinya pergerakan penduduk termasuk ya, karena kemacetan lalu lintas itu kan merupakan hasil dari mobilisasi. Kalau misalkan tidak ada pergerakan, otomatis tidak ada kemacetan yang dihasilkan juga. Kemudian 1 dan 3 kurang sesuai karena tidak dalam satu konteks dengan penanggulangan kemacetan lalu lintas. Nomor 4, pertambahan jumlah kendaraan atau volume kendaraan ini juga benar karena salah satu penyebab kemacetan lalu lintas itu volume kendaraan yang meningkat. Jadi 2 dan 4 adalah data yang diperlukan untuk membahas topik penanggulangan kemacetan lalu lintas. Kemudian lanjut ke nomor terakhir, pokok pikiran paragraf selanjutnya yang cocok dituangkan untuk mengembangkan wacana di atas antara lain
Nah, nomor 50 ini kan paragrafnya membahas tentang penemuan nol dan juga siapa yang menemukannya. Otomatis pokok pikiran yang cocok pertama adalah sejarah penemuan nolnya. Karena nol ini kan merupakan hasil dari proses yang bukan instan, proses yang berulang, proses yang berlangsung uh, tidak secara instan. Jadi sejarah penemuan nol merupakan pokok pikiran paragraf selanjutnya yang cocok dituangkan untuk mengembangkan wacana di atas antara lain. Nah, baru mungkin kalau misalkan sejarah penemuan nol udah dibahas di paragraf selanjutnya, uh, proses temuan nol juga bisa ya, karena dia kan termasuk dari sejarah penemuan nol ya. Beberapa hukum aritmatika tentang nol itu mungkin bisa dikaitkan pada paragraf selanjutnya dan penyebaran nol ke berbagai bangsa. Jadi sebenarnya 2 dan 4 ini juga benar, tapi satu itu mencakup 2 dan 4. Karena kalau sejarah penemuan nol pasti sudah mencakup proses temuan nol dan juga penyebaran nol ke berbagai bangsa kelanjutannya. Penyebaran nol mungkin bisa setelah sejarah penemuan nol, sementara proses temuan nol juga merupakan bagian dari sejarah penemuan nol. Kemudian hukum aritmatika juga bisa di kelanjutannya. Jadi setelah paragraf setelah yang membahas sejarah penemuan nol. Nah, kebetulan kita udah selesai, 50 soal udah dibahas. Ada yang mau bertanya? Bebas, atau dari nomor sebelumnya ada yang masih bingung? Pembahasan ada yang masih aku kurang jelas jelasinnya. Aku kasih waktu sampai 20.05 ya. Aku masih standby di sini. Boleh nanya dari ngomong langsung atau chat juga boleh.
Oke, karena ini udah 20.05 dan nggak ada yang bertanya, jadi aku cukupkan aja di sini biar nggak kemalaman juga selesainya. Aku mau mengucapkan terima kasih udah datang di Dubai ini, dan juga semangat buat UAS TTKI-nya besok, semoga lancar. Thank you, dan aku juga minta maaf atas segala kekurangan. Thank you, dadah. Boleh.